Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara Bapak Ibu berada, pastikan Bapak Ibu siap untuk menerima berkat dalam pujian dan penyembahan hari ini. Sadarkah bahwa Tuhan terus beserta dengan kita? Karena Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang memberikan segala yang kita butuhkan. Bahkan Dia mencukupkan, tidak pernah dibiarkan anaknya meminta-minta Bapak Ibu. Percayakah Bapak Ibu, percayakah saudara bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang masih melakukan mujizat. Amin saudara. Mari saya ajak kita semua untuk terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita, fokus kita hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Sebab Dia hadir di rumah Bapak Ibu, Dia hadir di kamar tidur Bapak Ibu. Dimanapun dan apapun kondisi hati, kondisi pikiran, Dia mau hadir, Dia mau memulihkan, Dia mau menyembuhkan. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Di rumah kami bersama dengan keluarga kami, ataupun kami yang sendiri. Kami tahu kami tak pernah sendiri. 'Cause You are Emmanuel. You are Emmanuel. You never leave us nor forsaken us. Tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan kami. Kami bersyukur. Anak-anak-Mu Yesus, izinkan kami terus melihat wajah-Mu Bapa, mencari wajah-Mu Yesus.
Setiap nafas kami mau memuji nama-Mu, mau meninggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, segala kemuliaan, segala hormat, kami berserah padamu. Jesus, name above all names, oh we glorify. You're my provider. Biar nafas kami Tuhan berarti di mata-Mu Bapa. Saat kami menghidupi hidup kami Tuhan, bukan hanya sekedar hidup Bapa, tapi kami hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Tuhan, kami mau berikan hanya buat Engkau di saat-saat ini Yesus. Kami mau katakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah kami, di keluarga kami, di hubungan kami seperti di surga. Because we want to stay still, we want to stay still in Your presence. Kami mau diam Bapa, seperti Maria, menantikan Engkau Yesus, mendengarkan kata-kata-Mu Bapa, perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami Yesus. Dan sebab itu kami berkata-kata ya Yesus, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Oh we thank You Jesus, oh we thank You Jesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, teman yang setia. Sungguh-sungguh Tuhan, saat Engkau datang kami mau jadi orang yang siap, jadi mempelai-Mu yang siap Tuhan. Berikan kami hati hamba-Mu lebih lagi ya Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja kita, Raja kemuliaan, teman yang terbaik, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap, kita mau lebih lagi menyenangkan hatinya. Kita undang Yesus lebih lagi dalam hidup kita hari ini, bahkan seterusnya. Amin. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh saudara. Dia selalu melihat kita dimanapun kita berada. Dia ada di sebelah kita, Dia ada di hati kita, selalu bersama dengan kita. 'Cause He is our friend, He is our friend, and we are His friend. Come on. When my that You were mindful of me, that You hear me when I call. Say, is it true that You were
saudara percaya Allah yang kita sembah juga Allah yang merupakan teman kita, teman baik kita. Amin. Sama-sama yuk kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Lalu ku pakai kuasa dari Rajamu. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Saudara saja katakan, sungguh besar. Dengan iman, Kau yang memberikan menang. Sama-sama, terpujilah Kau Raja, Kaulah Raja. Kami diberikan kuasa-Mu. Come on. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Oh yeah, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah. Lebih lagi kita nyatakan dengan iman kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidup. Kami berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Kau ubah ratapan kami menjadi tari-tarian, kain kabung kami menjadi sukacita.
Bisakah Engkau sekali lagi memulihkan negeri kami Tuhan? Kau sekali lagi mendengarkan teriakan anak-anak-Mu ya Bapa. Oh, we really need You Lord. We really need a revival like what You said, Lord. You have promised us that You will heal this land, that You will heal the world. Oh, let Your kingdom come, yeah. Let Your kingdom come. Let there is all Your presence. Let the love of God be revealed. Kasih yang mula-mula, kasih yang mula-mula mengalir, mengalir. Pemulihan itu terjadi di rumah kami, di keluarga kami Tuhan. Kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. There's a revival, there's a revival. Oh, we trust in You. Oh, we trust in You, my Jesus. His love is victorious. How you believe? There's a revival in His name. He is among us. Raja ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Mari dengan keberanian kita datang ke hadirat-Nya, menaikkan ucapan syukur, menaikkan permohonan kita. Savior is for us. Savior is for us. The Savior is for us.
Bapak, kami bersyukur untuk ibadah online GBI Puri yang Tuhan sungguh-sungguh ada dalam rencana dan waktu-Mu. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh bersekutu. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Mari bersuaralah buat setiap kami. Hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun, Tuhan urapi. Bersuaralah, sembuhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Hadirat-Mu ada bersama kami. Mari berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Sebuah kepercayaan untuk kembali melayani keluarga sendiri. Karena saya menganggap bahwa GBI Puri ini sudah jadi keluarga saya. Dan saya berharap saya pun dianggap keluarga oleh Bapak Ibu semua. Sebab gereja ini Gembala Saudara Pak Pendeta Samuel Gunawan dengan diaken pengerja yang ada, saya kenal dengan mereka walaupun mungkin fisikal kita kadang kala saja berjumpa, tapi dari hati saya berkata saya mengasihi gereja ini. Nah, pada ibadah online ini ya, di tengah semua situasi yang sekarang ini semua lagi berubah, bahkan kita menemukan yang disebut dengan new normal, ada normal-normal baru, orang kerja di rumah, kemudian yang esensi, kemudian mulai orang pikirkan bahwa kita anggap yang beberapa yang penting ternyata nggak terlalu penting kan. Ya misalnya fasilitas penting misalnya ya, ternyata nggak juga karena yang penting adalah yang esensi. Ya misalnya orang pikir liturgi penting sekali, ternyata nggak juga. Ada yang penting yaitu bahwa kita sebagai keluarga itu adalah kekristenan yang sesungguhnya di keluarga, di mana pria jadi imam, istri jadi penopang, ya, anak-anak kemudian kita impartasikan keteladanan. Nah, saya tidak akan membahas itu secara detail Bapak Ibu ya, tapi hari ini saya ingin coba mengajak Bapak Ibu merenung ayat-ayat yang ada di Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat 31, agak panjang ayatnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ya, Alkitab berkata begini, Matius pasal 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, Alkitab berkata di ayat berikutnya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ada kata-kata profetik yang sangat kita butuhkan. Dia berkata, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Bapak Ibu boleh ulangi di rumah masing-masing. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, alasan jangan takut hanya satu, karena ada Yesus. Ya, itu dia. Nah, Alkitab berkata begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi lagi tadi. Ya, kemudian ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin, buat firman Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca ayat-ayat berikutnya. Nah, kita tahu bahwa ayat-ayat ini adalah kelanjutan dari peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Ya, Bapak Ibu bisa baca juga di Injil yang lain yang isinya sama, itu yang disebut dengan sinopsis, Injil sinopsis. Ya, isinya sama, tapi ada beberapa hal yang kita akan diperkaya oleh kedua Injil itu. Ada di Yohanes pasal yang ke-6. Nah, kita tahu kan bahwa setelah mereka makan kenyang, mereka coba memaksa Yesus jadi raja. Tapi Yesus gak mau. Yesus kemudian menyingkir. Nah, percayalah begini, Tuhan gak mau dipaksa jadi raja hanya untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Ya, harusnya kalau memang dia jadi raja sepenuhnya atas hidup kita dalam semua situasi. Nah, Bapak Ibu, setelah itu Yesus tuh memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang. Ya, mereka harus melewati Danau Galilea atau Danau Tiberias, yaitu nama yang sama sebetulnya. Genesaret itu juga sama.
Nah, waktu kemudian mereka menyeberang, kita tahu peristiwa yang tadi kita sudah baca. Tapi dari ayat-ayat ini saya akan coba tarik beberapa prinsip Bapak Ibu ya. Sementara orang banyak kejar mujizat, saya ingatkan saja, memang kekristenan kalau tidak dibangun dengan prinsip yang kuat. Ya, saya percaya mujizat adalah fasilitas dari Tuhan. Tapi jangan membangun iman di atas dasar mujizat, itu tidak kuat. Ya, sementara yang orang-orang lain itu fokus hanya pada mujizat. Ya, murid-murid ngalami mujizat. Mereka melihat, mereka menikmati roti yang kemudian diperbanyak, multiplikasi terjadi. Tapi mereka juga dibawa kepada level yang baru. Ya, jadi panggilan tertinggi kekristenan bukan jadi pengembira. Ya, makanya gereja bukan bicara tentang jumlah massal kan. Kalau massal tapi pengembira semua buat apa? Nggak ada komitmen, nggak ada pengorbanan buat apa? Ya, tapi Tuhan cari murid Bapak Ibu. Murid bahasa aslinya matetes, yaitu orang yang pola hidupnya seperti gurunya, di mana mau dilatih, komitmen, terjadi interaksi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa begini, Yesus itu yang hebat, suruh murid-muridnya pergi ke danau. Saya yakin dia tahu bakal ada taufan, ada angin sakal yang terjadi. Ya, dia tahu itu. Tapi kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Nah, dari ayat-ayat ini saya ketarik ya, apa yang saya renungkan untuk kita coba cermati hari-hari ini adalah ini dia. Yesus memang mau tarik atau taruh dia murid-muridnya itu ditaruh di tempat yang memang aman dari semua sistem yang salah tadi, yaitu sistem keinginan. Sistem mengejar kebutuhan. Jadi Tuhan memang taruh di tempat yang aneh memang, yaitu di tengah danau, bayangkan. Dan dia tahu ada angin sakal. Tapi Yesus sedang bawa muridnya kepada ditaruh di tempat yang aman dari sistem tadi. Sistem tamak, sistem keinginan. Saya tahu begini, kita tinggal di dunia yang sistemnya begitu, ya. Makanya Bapak Ibu begini, waktu kemudian mereka mau menjadikan Yesus menjadi raja, terus kemudian Yesus menyingkir, dan kemudian mereka tetap cari Yesus, ya semalaman cari Yesus, akhirnya ketemu lagi kan. Nah, Yesus langsung tegur orang banyak ini, berkata begini, kalian cari aku itu bukan karena cari tanda perubahan, tanda pertobatan, tanda kerajaan Allah, tapi kalian cuma mau roti dan kenyang. Ya, bekerjalah bukan untuk yang begituan, tapi bekerjalah untuk kehendak Bapa, roti yang sesungguhnya. Nah, kemudian dia sodorkan sebuah pola untuk kita kembali kepada sistemnya. Dia berkata, akulah roti, ya makanlah dagingku, akulah minuman, minumlah darahku. Mereka langsung reaktif, mereka marah, mereka berkata begini, ya kita nih jadi apa, kanibalkah? Sampai kita harus makan daging dan darah? Lah maksud Yesus begini, Yesus sedang berkata begini, yuk adalah di polaku, ya bukan pola tamak, bukan pola mementingkan diri sendiri. Kekacauan sekarang ini terjadi Bapak Ibu karena begini, orang fokus pada egonya, orang tidak peduli dengan yang lain Bapak Ibu ya. Tapi Yesus sedang berkata begini, yuk bagikan hidup kita, ya jangan egois, untuk kita hidup benar-benar mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Di mana begini, kehendak Allah harus terjadi lewat dan di dalam hidup kita. Mereka tidak mau. Nah, makanya Bapak Ibu, Tuhan pisahkan murid-muridnya untuk tidak ada di sistem ini. Walaupun memang keadaannya tidak mengenakan. Ya, saya tahu Bapak Ibu, waktu Tuhan kemudian bawa murid-muridnya ke tempat begini Bapak Ibu, wah itu harganya tidak gampang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berkata begini, Pak Robin rasanya nggak nyaman ini jadi orang Kristen, ya kayaknya begini. Sementara yang lain bisa sembarangan, kita nggak boleh, bayangkan. Sementara sekarang orang bisa lakukan apa saja, kita tetap harus jaga hidup untuk takut akan Tuhan. Karena betul memang. Nah, saya ingatkan saja Bapak Ibu, sekali lagi begini, sistem apa yang kita yakini, ya manajemen apa yang kita yakini dalam kehidupan, itu akan teraplikasikan pada cara kita, nilai kita, atau tujuan kita. Misalnya Bapak Ibu, kalau orang pola manajemennya adalah manajemen duniawi, daging, egois, maka caranya, nilainya, tujuannya pasti begitu Bapak Ibu ya. Salah satu nama Tuhan, ya nama Tuhan
berasal dari beberapa kata. Kurios misalnya, ya, itu namanya penguasa tunggal. Kemudian ada lagi despotes, Tuhan yang berdaulat. Tapi ada satu nama Tuhan juga, orang Yunani sebut ini Adonai kan, Adonai. Ya, kalau Bapak Ibu dengar kata Adonai. Nah, Adonai itu artinya kan the Lord of Management, ya, Tuhan atas sebuah sistem. Ya, sistem di sini adalah manajemen kehidupan. Sekarang ini benar-benar Bapak Ibu, kalau kita tidak ada di manajemennya Tuhan, semua pola dunia lagi berantakan. Bapak Ibu bisa baca di 1 Yohanes 2 kan. Ya, sistem dunia ada 3 kan, yaitu keinginan mata, keinginan daging yang tidak pernah terpuaskan, dan kemudian begini, keangkuhan hidup. Dan sistem ini sedang lenyap, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kata sedang itu artinya proses. Ya, semua krisis yang sekarang ini terjadi, ya sekarang memang kita menghadapi pertempuran dengan yang tidak kelihatan, pandemi di mana efeknya kemudian sekarang pada krisis ekonomi dan sebagainya. Ya, saya lagi doakan terus bab ini. Kalau ini krisis kemudian tidak selesai-selesai, bisa jadi masuk kepada resesi kan. Nah, kalau sudah resesi Bapak Ibu, ujungnya bisa depresi, chaos yang terjadi. Kita perlu doakan Bapak Ibu. Ya, tapi kita memang harus dipersiapkan karena ini sekarang yang lagi diserangkan kenyamanan kita. Ya, ke depan pertanyaannya, orang Kristen siap nggak kalau misalnya masuk kepada masa persecution? Ya, penganiayaan fisikal memang. Ya, misalnya orang ditantang, kamu tetap ikut Yesus atau kita kemudian aniaya? Pertanyaannya, gereja siap nggak? Makanya sekarang gereja harus mempersiapkan diri, yaitu dengan istilah namanya persecution proof believer. Jadi kita mempersiapkan diri sebagai orang percaya untuk begini bisa tahan terhadap aniaya yang terjadi. Saya dengar beberapa kesaksian, bayangkan hanya untuk makanan saja orang tukar iman sekarang. Karena kita memang ada di masa yang tidak gampang dalam kehidupan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Sebab kemudian di 1 Yohanes 2 tadi, kalau Bapak Ibu baca mulai ayat yang ke-14 dan seterusnya, bahwa pola dunia ini sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, mungkin saya akan bacakan saja 1 Yohanes pasal 2 supaya kita makin dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu baca 1 Yohanes pasal yang ke-2 dari Alkitab kita lihat ayat yang ke 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 kira-kira kalau nggak salah ya, ayat yang ke-15 ya. Nah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu namanya sistem kan. Ya, kita tinggal di bumi tapi nggak boleh duniawi. Sebab dunia sistem ya. Yaitu sistem ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, dan dunia ini sedang lenyap. Sedang itu proses. Krisis ini sedang membuktikan semua keinginan-keinginan semua duniawi sedang lenyap ini ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, kata hidup di situ pakai kata zoe, hidup yang sesuai kualitas Tuhan hidup. Saya yakin jemaat GBI Puri, saudara akan tetap kuat, akan tetap hidup ya dengan kualitas Tuhan hidup karena kita diciptakan dengan nafas hidupnya Tuhan. Saya yakin itu. Nah, kembali lagi kalau Bapak Ibu lihat kembali kepada ini, jadi kalau sekarang ini Tuhan bawa murid-murid kepada sebuah tempat yang aman dari sistem ini. Ya, walaupun memang kondisinya nggak enak waktu. Saya tahu nggak gampang menghadapi proses ini. Tapi percayalah, bersyukur Bapak Ibu. Ya, jangan marah dengan semua hal yang terjadi. Bersyukur itu adalah salah satu atmosfer kerajaan Allah yang tak terkalahkan. Tapi yang kedua dari Matius pasal 14 yang kita baca adalah ini dia Bapak Ibu. Saya tahu bahwa orang tidak bisa hidup di air kan. Sebab manusia hidup di darat. Tapi begini, Yesus itu betul-betul jauhkan pengharapan kita dari darat. Ya, karena dia mau murid-muridnya betul-betul berharapnya hanya pada dia. Ini mungkin perenungan sederhana. Ya, bayangkan sekarang ini. Kan orang sekali lagi tidak bisa hidup di danau Bapak Ibu. Di air kan ya. Karena kita hanya bisa hidup di darat. Karena jelas berat jenis air dan kita berbeda kan. Pasti tenggelam. Tapi asal ada Yesus di sana Bapak Ibu.
Gak usah khawatir. Makanya tadi ayat profetik yang saya ulang di ayat 27 dari Matius 14. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yuk Bapak Ibu, tancapkan ini di hati Bapak Ibu, termasuk di hati saya. Saya berkata begini, bukan saya sok kuat, saya hebat, enggak. Kadang-kala confused juga, kadang tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi yuk tetapkan fokus pada firman Tuhan. Tenanglah, ada Yesus, jangan takut. Nah begini Bapak Ibu, Yesus sengaja jauhkan dari darat. Supaya begini, pengharapan kita satu-satunya hanya pada Dia. Ya, sekarang yang berharap pada uang, orang akan kemudian bingung dalam kehidupan. Mata uang apa yang Bapak Ibu sekarang pakai? Ya, semua mata uang goncang. Kecuali mata uang kerajaan Allah, yaitu iman pada Dia Bapak Ibu. Ya, saya boleh berkata bahkan buat saya Bapak Ibu. Saya sering bercanda sama istri saya, tapi bukan bercanda yang ngawur, ini bercanda kudus lah. Ya, saya istilahkan bercanda kudus. Saya ngomong begini sama istri saya. Sayang, kita ini sekarang hidup seperti itu. Elia di Sungai Kerit, di mana Tuhan pelihara lewat burung gagak loh, bayangkan. Ya, pagi dikasih roti, sore dikasih daging. Burung gagak kita tahu kan, burung yang ya pemangsa yang makan buat diri sendiri. Tapi aneh, Tuhan itu rasa humornya tinggi banget ya, bercandanya tinggi banget ya. Di tengah kebingungan Tuhan kasih sukacita, bayangkan. Ya, saya bilang begini karena ya di luar nalar Bapak Ibu, di luar nalar. Sistem Tuhan di luar nalar, bayangkan. Kalau saya logikakan dengan kekuatan saya, tidak mungkin saya sampai hari ini bisa ada sebagaimana ada kan. Coba, ya kan? Sebagai seorang pelayan, saya tahu begini. Sekarang ini banyak pendeta-pendeta yang coba kita dengan jaringan kita tolong. Saya yakin GBI Puri juga lakukan itu. Ya, banyak pendeta-pendeta terutama yang di pinggiran kota. Ya, mereka hidup saja susah sekarang. Ya, saya mesti kuat-kuatkan mereka dengan jaringan kan Bapak Ibu ya. Makanya ini waktunya untuk saling memberi dalam kehidupan. Saya ingatkan buat Bapak Ibu, kalau bicara memberi bukan soal uang saja, tapi doa kita, firman yang dibagikan, kekuatan. Makanya saya ingatkan, yuk jangan pakai medsos sembarangan. Ya, sekarang ini begini Bapak Ibu, teroris nggak lagi usah pakai senjata yang menakutkan. Ya, di tangan kita saja teroris sudah ada, yaitu lewat media sosial kan. Di mana orang kemudian baca berita apa, langsung ketakutan menyebar di mana-mana. Bayangkan, nggak perlu pakai senjata otomatis. Nah, saya dorong jemaat GBI Puri, saya yakin Bapak Ibu mengerti ini, tapi saya teguhkan lagi, yuk bijaksanalah pakai medsos. Kuatkan, bahkan saya katakan ini, sekarang ini bayangkan, orang biasa bisa punya fungsi imam. Ya, orang biasa bisa punya fungsi imam. Bahkan tidak perlu diteguhkan dulu atas nama liturgi organisasi agama. Satu orang bisa kuatkan orang lain, 3-4 orang di WA-nya. Itu sudah fungsi imam Bapak Ibu. Ya, coba. Ini yang disebut dengan the Ocean Movement, pergerakan orang percaya. Ya, jadi begini, sekarang kita mau berharap sama siapa Bapak Ibu? Ya kan? Coba, kita mau berharap sama siapa? Dan memang nggak boleh Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan saja, pengharapan kita jangan modelnya dari substitusi luar. Itu kekanak-kanakan. Ya, tapi begini, pengharapan kita harus muncul dari transformasi di dalam. Be transformed. Asal ada Yesus. Saya sadar di danau orang tidak bisa hidup, tapi ada Yesus di sana. Yesus di luar logika, dia jalan di atas air. Dia sedang berkata begini, hukum alam aku taklukkan, logika manusia aku taklukkan. Ya kan? Coba, hukum apa saja dikendalikan oleh Dia dan tidak bisa mengalahkan Dia kan Bapak Ibu. Orang berkata tidak mungkin, percayalah Tuhan pasti sertai kita. Saya yakin, saya tidak ngomong megalomania. Karena saya ngalami dalam kehidupan. Memang bingung di tengah pertempuran. Tapi Tuhan selalu tolong. Dia tepat waktu, dia tidak pernah terlambat untuk tolong kita Bapak Ibu. Ya, yang percaya katakan amin di rumah masing-masing ya. Nah Bapak Ibu yang luar biasa kan begini Bapak Ibu. Ya, kembali lagi bahwa pertolongan kita jangan substitusi terus. Nanti sebab kalau substitusi kan kita misalnya Bapak Ibu punya anak Bapak Ibu atau cucu mainannya rusak. Kita substitusi dari luar. Dapat mainan baru. Nah kalau orang berpikirnya hanya jalan keluarnya dari luar, oke, saya yakin krisis ini kita akan lalui bersama-sama. Cuman pertanyaannya, orang dapat mainan baru atau hati yang baru? Sebab kalau hanya dapat mainan baru, nanti begini, ya
Begitu lewat krisis ini, bisnis lagi, fasilitas nambah lagi, tapi hati tetap tawar, hati tetap kepahitan, hati tetap benci, hati tetap sombong, hati tetap nggak peduli dengan yang lain. Jadi begini, cuman dapat mainan baru, tapi nggak dapat hati yang baru. Bahkan saya boleh berkata, gereja ini sekarang seperti wanita yang lagi sakit bersalin. Yohanes 16 berkata begitu kan. Ya, bahwa wanita yang sakit bersalin itu begini, anak yang dia lahirkan bikin sakit, tapi anak yang sama bikin bahagia. Bayangkan. Jadi kita sedang mengerang ini dari dalam. Makanya begini, yuk terus gali dalam-dalam yang ada di dalam. Memang betul Tuhan lagi pisahkan kita benar-benar dari pengharapan di luar. Biar hanya Dia saja yang menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu ya. Ya, jadi pastikan hari ini bahwa Yesus itu satu-satunya yang menjadi pengharapan kita, nggak ada yang lain. Ya, saya tahu gereja sekarang lagi dimurnikan. Untuk gereja tidak mengandalkan fasilitas, gereja tidak mengandalkan uang, gereja tidak mengandalkan yang lain. Ya, kita hanya ngandelin Tuhan. Bahkan dengan tegas perjanjian lama berkata, ya, terkutuklah yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu gak usah takut. Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong kita. Nah, saya tutup dengan yang ketiga, Bapak Ibu ya. Waktu kemudian murid-murid ditolong, kita tahu kan ditolong, ya mereka ditolong dengan cara yang luar biasa. Tapi begitu, jangan lupa tujuan mereka adalah ke seberang. Katakan ke seberang di rumah masing-masing. 2, 3, ke seberang. Nah, jadi begini, jangan hanya berhenti pada pengalaman. Badai diteduhkan, ya kan, gelombang dibikin tenang, perahu kita ditolong. Tapi jangan lupa mesti ke seberang, ya kan? Saya tahu yang 2 tadi kita mengalami bukti kebesaran Tuhan. Makanya kan Petrus sempat jalan di atas air juga. Makanya dia punya the power of testimony kan. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul 4 waktu dia ditekan Sanhedrin, dia berkata, kami tidak mungkin dong untuk tidak takut akan Tuhan. Karena begini, kami lihat, kami dengar, dan kami alami. Itu dia kemudian inventarisasi perjalanan-perjalanan hidupnya walaupun dia pernah gagal juga. Wah, jadi dia mengalami bukti kebesaran Tuhan. Ini kuasa kesaksian. Tapi jangan lupa bahwa tujuannya adalah ke seberang. Yuk saya dorong, ini waktunya gereja mesti ke seberang. Ada apa di seberang? Ternyata di seberang, kalau nanti Bapak Ibu baca ayat 34 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa juga baca Yohanes pasal 6. Di Yohanes pasal 6 di seberang ada orang gila yang ada di Gerasa, yang dirasuk oleh unclean spirit, roh yang najis. Orang berkata orang ini dirasuk legion yang jumlahnya 2.000, ternyata enggak. Itu jumlah kira-kira hampir 7.000 setan, bayangkan. Jadi diikat pakai rantai sebesar apapun putus. Nah, di seberanglah Yesus kemudian melakukan misi. Orang ini ya kalau di Yohanes pasal 6, bukan di Yohanes pasal 6, maksud saya ada di Markus 4 juga. Ya, waktu Yesus kemudian ke seberang, ini dalam konteks cerita yang lain ya Bapak Ibu ya. Saya tadi salah, ada di Markus 4, Yesus kemudian pergi ke tempat yang lain. Walaupun di Yohanes pasal 6 juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi di Markus 4, kalau Bapak Ibu nanti baca, di seberang. Ya, waktu murid-muridnya menyeberang, di seberang ketemu orang yang gila dari Gerasa. Kemudian orang ini jadi misionaris. Ya, misionaris di mana? Dekapolis. Dekapolis itu daerah dengan 10 kota. Bayangkan, orang ini jadi misionaris mempengaruhi 10 kota. Tapi waktu kita baca di Matius pasal 14 ayat 34 dan seterusnya, itu banyak orang sakit yang disembuhkan di seberang. Nah, ini waktunya gereja, ayo ke seberang. Kita mesti harus bergerak pada amanat agung. Ya, saya harus katakan gereja yang tidak terlibat dalam amanat agung, maafkan saya, itu bukan gereja. Sayangnya ya sekarang the Great Commission hanya untuk memperbesar di dalam, tapi nggak bergerak keluar. Makanya kemudian ketika terjadi kegoncangan, gereja gagap, gereja bingung dengan apa yang terjadi. Nah, sebagai saudara yang ada di GBI Puri ini, yuk ini waktunya gereja mesti pergi ke seberang. Punya hati terhadap jiwa-jiwa. Yuk ini waktunya tetaplah melayani Bapak Ibu. Ya, saya bahkan boleh berkata prinsip ini Bapak Ibu. Orang waktu memberi di masa damai itu rohani. Tapi orang yang berani memberi di masa berbahaya itu sangat tinggi nilai rohaninya. Saya ulangi, orang yang memberi di masa damai itu rohani. Tapi orang yang memberi di masa berbahaya itu sangat tinggi nilai rohaninya.
Kalau saya bilang memberi, bukan sekedar hanya uang kan, tapi waktu, pelayanan, apa saja. Yuk, apa yang Tuhan percayakan pada kita, layanilah. Supaya kita sadar begini, kita bertanggung jawab nanti buat kekekalan. Ya, ini tidak ada hubungan dengan Bapak Ibu misalnya menyenangkan hanya Pak Pendeta Samuel Gunawan, walaupun beliau akan senang kalau Bapak Ibu melayani. Tapi lebih dari itu, kita lagi melayani Raja segala raja, loh bayangkan. Rewardnya dari Dia. Ya, jadi begini, yuk saya dorong buat Bapak Ibu semua. Temukan ini dalam kehidupan. Ya, untuk kita tetap berdampak di masa seperti ini Bapak Ibu ya. Arthur Wallis berkata, seorang tokoh pergerakan, dia berkata begini, dia menulis buku, saya tidak pernah lupa, dia tokoh pergerakan karismatik abad 19, Arthur Wallis namanya. Dia berkata, kalau engkau ingin bahagia, ya, dia berkata begini, ini yang dia katakan, temukan kehendak Allah, libatkan diri dalam kehendak Allah, selesaikan kehendak Allah. Ya, saya punya candaan sederhana, saya berkata begini, kalau mau bahagia 1 jam, tidur siang. Kalau mau bahagia 1 hari, memancinglah. Jangan lebih dari 1 hari ya. Kalau mau bahagia 1 bulan, nikahlah. Sebab itu bisa bikin bahagia 1 bulan. Setelah itu bisa jadi itu tuh datang bulan. Atau mungkin ya paling canda lagi nih ya. Bisa jadi bulan-bulanan kalau nggak rukun. Tapi kalau engkau mau bahagia seumur hidupmu, nggak ada cara lain. Layanilah orang lain. Hiduplah dalam kehendak Allah. Itu yang membuat kita akan berbahagia. Saya dorong Bapak Ibu, jangan hanya fokus pada pengalaman itu tadi. Badai ditenangkan, perahu kemudian dibuat aman, tapi lebih dari itu adalah yuk pergi ke seberang. Ya, saya nggak akan perpanjang lagi, saya berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa menangkap pesan ilahi hari ini. Karena saya yakin Tuhan mengasihi setiap kita. Ya, mari boleh ambil waktu untuk Bapak Ibu merenung. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Saya ingin memberkati Bapak Ibu semua di rumah masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Kira pasekete karapata kesandara papa. Oh karapata kesekete karapapa. Hamba mengasihi umatmu yang ada di jemaat GBI Puri ini. Dimanapun umatmu sekarang ini sedang berada. Dalam kondisi seperti apapun. Tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Biar perenungan ini sungguh-sungguh tertancap di hati kami. Yang lemah dikuatkan. Yang mengalami kegoncangan ditegakkan kembali. Karena kami percaya bahwa orang benar jatuh 1 kali. Tapi dia akan berulang kali untuk bangun. Ya, dia akan tetap bangun. Ya, karena memang betul Tuhan yang menopang kami. Tidak selamanya orang benar dibiarkan terjatuh. Karena tangan Tuhan menopang kami. Sekali lagi, yang lagi susah hiburkan. Bahkan hamba bernubuat bahwa di GBI Jemaat Puri ini akan sungguh-sungguh menemukan banyak strategi baru. Hikmat dari Tuhan. Strategi di bisnis, strategi di keluarga, strategi dalam manajemen apa saja. Manajemen emosi, manajemen waktu dan sebagainya. Supaya kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Urapi jemaatmu, kuatkan jemaatmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan dan pujian penyembahan hari ini. Puji nama Tuhan, saat ini adalah saatnya kita akan menabur. Mari siapkan hati kita, kita mau memberikan yang terbaik. Berapapun yang kita punya, berikan dengan sukacita Bapak Ibu. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami boleh lagi merasakan hadirat-Mu, mendapatkan pewahyuan yang baru, perkataan firman yang baru untuk hidup kami Tuhan. Biar hari ini, saat ini kami ingin memberi apa yang ada dalam hati kami. Biar pemberian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan memperluas kerajaan-Mu dimanapun uang ini berada. Terima kasih Bapa, pulihkan hati kami. Terus Tuhan, jamah hati kami. Supaya kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Yesus, hanya dalam 1 nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami mau memberi. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan,
Kami selalu akan mengucap syukur apapun yang terjadi ya Tuhan di sekitar kami, di hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau belum selesai atas Indonesia ya Tuhan. Engkau masih punya rencana yang besar buat Indonesia ya Tuhan. Saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biar rencana-Mu saja yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Mari Tuhan kami percayakan ada pemulihan ya Tuhan. Pemulihan dari virus COVID ya Tuhan. Pemulihan ekonomi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami dan negara kami ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan buat pertobatan ya Tuhan. Hujan pertobatan yang besar Tuhan. Buat kebangkitan rohani ya Tuhan yang belum pernah kami lihat di negara kami sebelumnya ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Indonesia menjadi milik-Mu Tuhan. Indonesia menjadi milik-Mu Tuhan. Pertobatan Tuhan, revival in our land Jesus. Di tanah air kami Tuhan, di kota kami Tuhan, di keluarga kami Tuhan, di tempat kerjaan kami ya Tuhan. Setiap tanah yang kami injak, kami klaim di dalam nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Indonesia itu buat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jangan lupakan Indonesia Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan aku berdoa ya Tuhan. Segala roh-roh ya Tuhan. Ikatan-ikatan ya Tuhan. Pornografi, seks bebas, obat-obatan, judi Tuhan. Penyembahan berhala Tuhan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mata-Mu tertuju kepada Indonesia ya Tuhan. Persiapkan kami semua ya Tuhan. Persiapkan ya Tuhan kami semua untuk dipakai untuk rencana-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan. Buat Paniko ya Tuhan beserta keluarganya ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan biar ada penjagaan-Mu selalu ada di sekitar mereka ya Tuhan. Biar malaikat-Mu ya Tuhan menjaga mereka kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Tidak ada roh-roh penyakit Tuhan. Tidak ada roh-roh kutuk Tuhan. Tidak ada roh-roh jahat yang menghampiri mereka ya Tuhan. Mari Tuhan biar Kau sendiri berikan kepada mereka hikmat yang berlebih ya Tuhan. Kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Roh yang lebih takut lagi akan Engkau ya Tuhan. Biar Kau sendiri memakai mereka ke level yang lebih selanjutnya ya Tuhan. Ada breakthrough dalam segala pelayanan mereka ya Tuhan. Pakai mereka itu untuk memimpin kami terus ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan. Yang akan selalu ya Tuhan memegang tangan mereka ya Tuhan. Dan membawa mereka ya Tuhan ke tempat di mana Engkau mau mereka pergi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Om Samuel beserta keluarganya semuanya ya Tuhan. Mari Tuhan. Biar hati gembala yang lebih Engkau taruh ya Tuhan saat ini Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan. Walaupun ya Tuhan apapun terjadi tengah-tengah hal ini Tuhan kami percaya Tuhan. Engkau akan terus menaikkan level spiritualnya ya Tuhan. Engkau akan memberikan breakthrough pengenalannya akan Engkau ya Tuhan. Membawa level-level ya Tuhan belum pernah orang lihat sebelumnya ya Tuhan. Mari Tuhan pakai terus ya Tuhan Om Sam serta keluarganya ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan. Dengan malaikat-Mu itu lindungi ya Tuhan mereka dari segala mara bahaya, segala bencana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau belum selesai ya Tuhan. Masih ada rencana yang besar yang akan diselesaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar ada hikmat, biar ada urapan yang baru selalu di atas keluarga ini ya Tuhan. Dan biar Kau sendiri selalu ya Tuhan yang memayungi mereka ya Tuhan. Dengan berkat ya Tuhan, dengan perkenanan Tuhan. Dengan segala rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berdoa saat ini ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Lord, aku berdoa saat ini Tuhan. Biar ada pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa di gereja kami ya Tuhan. Biar ada kebangkitan ya Tuhan. Segala ikatan-ikatan Tuhan. Bagi mereka yang sudah jauh daripada Engkau ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan. Ada revival di gereja kami ya Tuhan. Ada kebangkitan di gereja kami Tuhan. Ada kebangkitan di gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami ya Tuhan akan mendapat breakthrough Tuhan. Semua yang kami lakukan di dalam nama-Mu ada breakthrough ya Tuhan. Dalam hidup kami ada breakthrough ya Tuhan. Saat ini roh-roh ya Tuhan yang tidak benar, roh yang najis yang bukan berasal dari Engkau, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, biar umat-Mu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Biar umat-Mu dengan bebas mencari wajah-Mu Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan buat gereja kami Tuhan. Revival Lord Jesus. Revival Lord Jesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Your revival. We need Your miracle Jesus. Biarlah Tuhan semuanya ini Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Oh yeah, maka
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita buka hati, kita mengangkat kedua tangan kita, dan siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai dan sejahtera yang berlimpah. Apa saja yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat jadi baik. Kemana saja kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau dengan segala berkat dan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristuslah yang dipermuliakan. Dan engkau dapat jadi berkat buat banyak orang lain yang memerlukannya. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati. Persembahan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code GBI Puri Indah menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan berbagai aplikasi lainnya. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.